seminggu tuh Pak ya. Ya. Saya jalan. 1 minggu pertama itu gimana tuh? 1 minggu pertama. Ya saya tetap itu Pak, namanya muntah. Mabuk laut namanya itu, mabuk laut. Mabuk laut sampai istilahnya muntah sampai dalaman tuh keluar semua istilahnya. Ya kembali lagi yang tadi saya bilang, ujung-ujungnya saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat uang cash 100.000 aja itu. 100.000 uang cash. Iya, dikasih. Itu dikasihnya pada saat Setelah lepas tali itu, lepas pas tali. mau berangkat kapal. Oke, gaji pokoknya nggak ada berarti? Gaji pokok saya nggak pernah dikasih tahu, yang dia tahu pokoknya pulang ntar bawa 30 juta, katanya 40 juta apa 30 juta. Di rumah-rumah warga sih. Iya, ngumpet dulu saya 1 hari 2 hari itulah. Dicari nggak? Awalnya nggak dicari dulu Pak, kan kita masih bermain lah istilahnya, namanya kita senang lah di darat ya, ketemu darat ya, selama 3 bulan muak juga lah istilahnya di tengah laut terus kan. Di studio saya sudah kedatangan narasumber lagi. Beliau ini pernah ditipu job scam ya, pernah kerja di kapal, berhasil kabur setelah 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, gue pengen tahu awal mula lu tuh dapat informasi ada kerjaan di kapal itu dari mana itu? Oke. Jadi gini Pak Jum. Awal mula jadi saya dapat pekerjaan di kapal itu kan awalnya iseng-iseng. Yeah. Kenapa iseng-iseng? Karena udah lama tuh saya ini menganggur kan. Saya coba cari-cari dong. Kebetulan saya buka-buka sosial media lah di situ kan. Saya cari grup-grup kerja, ada tuh salah satu dapet tuh di sebuah kapal tuh Pak. Oke. Kapal ikan. Oke, saya diminta nomornya. Ya personal dong, WhatsApp ya. Ketika itu saya langsung disuruh datang tuh Pak. Ini dapat info dari Facebook atau dari OLX atau dari Facebook Pak. Oh, Facebook. Iya. Oke, disuruh datang. Suruh datang. Ongkos dibiayain lah, dijemput embel-embel seperti ini seperti itu. Katanya. Oke, berhubung saya sudah lama menganggur, gimana ya? Saya pikir juga kan, saya izin ke orang tua dong, disetujui mungkin kan. Habis itu setelah saya datang, saya dikasih makan, fasilitas makan, tempat tidur gitu sama teman-teman dari luar lah istilahnya. Ketika pas sudah nyampe ini beberapa hari ya, 4 hari mungkin tuh, saya dibawa ke pelabuhan tuh Pak. Pelabuhan adalah di suatu daerah Jawa Tengah lah ya. Jawa Tengah. Ketika itu masih makan tidur sesuai inilah perjanjian kan, katanya nanti dikasih bon, katanya tuh dikasih bon, dikasih fasilitas apalah kata dia, yang embel-embel yang enak-enak lah. Saya ikutin sampai pas lepas tali itu saya jatuhnya, lepas tali itu istilahnya lepas jangkar tuh. Lepas tali Ya, buat berangkat langsung ke lokasi kerja gitu. Tempat kerja. Ketika itu yang di perjanjian dari awal tuh nggak sesuai gitu loh Pak. Apa yang nggak sesuai? Masalah bon-bonan, katanya ketika nanti berangkat akan dikasih uang sekitar 4 juta atau sampai 5 juta katanya. Katanya begitu. Iya, buat bekal kita ngirim ke orang tua, ini itulah kata dia. Pas sudah sampai perjalanan pengen berangkat itu loh ya, lepas tali namanya tuh kita tuh. Lepas tali tuh logistik udah siap semua dong. Logistik tuh udah siap semua. Pas saya udah sampai situ, logistik sudah siap semua. Ternyata saya cuma dikasih uang 100.000 saja Pak. Saya minta kirimin ke orang tua, nggak sampai dikirimin Pak. Sampai nggak dikirim sama sekali. Berarti itu cuma janji manis doang Pak. Nah di situ saya udah istilahnya apa ya, kepalang tanggung deh. Iya. Kepalang tanggung dong, ya udah nyampe perjalanan di laut kita nggak bisa loncat gitu kan, atau gimana ya. Mau komunikasi juga istilahnya udah di tengah hampir perjalanan tuh udah nggak ada sinyal loh Pak. Iya benar-benar. Betul dong. Sinyal di tengah laut itu nggak ada sinyal. Saya juga istilahnya dari rumah tuh sendiri ya, mau gimana ya. Kita bekerja tuh hampir 20 orang Pak. 20 orang? 20 orang. Saya juga belum kenal awal satu sama lain tuh. Satu sama lain belum ada yang kenal Pak. 20 orang itu kena scam semua? Sebagian sih mungkin ada yang kena scam, ada yang namanya lingkup perkapalan tuh ada yang orang dalam, namanya istilahnya sama aja gitu. Pak. Pekerjaan tuh pasti ada orang dalamnya, nggak ngerti juga lah ya. Nah rata-rata saya sih ada sama teman saya tuh scam jatuhnya. Nah udah nyampe situ saya berpikir, perjalanan tuh hampir seminggu loh Pak. Sampai lokasi
pencarian ikan itulah, Iya. sampai seminggu kan. Saya berpikir selama sehari itu 2 hari saya muntah lah Pak, gitu istilahnya Pak. Kaget Pak, namanya saya baru bekerja di laut dong. Iya, iya. Saya kaget. Selama itu saya pusing, saya nggak karuan deh Pak, intinya nggak karuan, harus bagaimana ini. Sedangkan ini sudah terjadi gitu loh. Iya. Udah pasrah saya istilahnya lah, udah pasrah gitu loh Pak, berserah istilahnya, berserah bukan pasrah ya, berserah saya ya. Bagaimana ini ya, kok jadi kayak gini, saya niatnya kerja kok malah nggak sesuai gitu sama ekspektasi saya gitu. Udah dong, saya pikir oke lah, saya jalanin selama seminggu tuh Pak ya. Iya. Saya Satu jalanin. minggu pertama itu gimana tuh? 1 minggu pertama Hmm. ya saya tetap itu Pak, namanya muntah, mabuk laut namanya itu, mabuk laut. Heeh. Mabuk laut sampai istilahnya muntah sampai dalaman tuh keluar semua istilahnya, dalam arti dalaman tuh sampai muntah kuning tuh, sampai nggak bisa ngapa-ngapain Pak, Heeh. asli itu Pak. Tapi awalnya dikasih tahu nggak job desk-nya apa gitu? Awalnya dikasih tahu yang enak-enak aja Seperti? ya, katanya gajinya kurang lebih hampir bisa pulang bawa 40 juta deh katanya, 30 juta katanya. Oke. Terus nanti sebelum berangkat pasti dikirimin ke orang tua 6 juta apa 5 juta. Oke, saya ikutin karena saya berpikir nggak apa-apa lah, nanti dikirim ke orang rumah. Hmm. Ya kembali lagi yang tadi saya bilang, ujung-ujungnya saya nggak dapat apa-apa, cuma dapat uang cash 100.000 aja itu. 100.000 uang cash. Iya, dikasih Itu dikasihnya pada saat setelah lepas tali itu, Lepas pas mau tali. berangkat kapal. oke, gaji pokoknya nggak ada berarti? Gaji pokok saya nggak pernah dikasih tahu, yang dia tahu pokoknya pulang ntar bawa 30 juta, katanya 40 juta apa 30 juta selama setahun lebih kata dia. Oke deh, saya persyaratan juga mudah Pak, cuman KTP doang itu, fotokopi KTP. Saya nggak bisa nyebutin sih di pelabuhan mana, pokoknya di pelabuhan Jawa Tengah aja Pak. Oke. Udah itu aja sih. Nah, selama berjalan 3 bulan tuh saya kan memindik-mindik lah istilahnya. Saya baru mau tahu selalu namanya saya baru kehidupan bekerja di laut ya seperti apa sih. Oh begini, lama-lama saya jenuh juga loh Pak. Oke, dalam 1 minggu itu kamu kerja tuh. Kerja Pak. Lepas tali kan tadi. Iya, Nah, itu kerjanya apa? itu sebelum nyampe lokasi Pak. Jadi perjalanan ke tengah buat operasi itu sampai 1 minggu Pak. Dari pinggir ke tengah itu Pak, tempat operasi Pak. Dari pinggir ke tengah itu 1 minggu. 1 minggu Pak. Di tengah laut terus itu. Di tengah laut Pak, nggak bisa kemana-mana. Ini sebenarnya mancing ikan atau ngambil ikan atau apa sih? Ya, jatuhnya sih ada mancingnya, ada ngejaringnya, jatuhnya sih ya jaring ikan sih Pak. Tapi kegiatan itu ada. Ada Pak, memang itu. Dan itu yang dilakukan. Itu yang Dari dilakukan. pinggir ke tengah itu udah begitu. Belum. Kalau dari pinggir ke tengah itu kita ya kerjanya makan tidur aja. makan tidur. Sambil ganti, kayak bahasanya tuh nakoda kapal tuh nyetir gitu jatuhnya ya. Nah, seperti itu Pak, ganti-gantian setiap orang. Setiap hari pagi, siang, sore itu dikasih makan. Dikasih Pak makan Pak. Kalau makan dikasih. Makan enak-enak. Makan ya namanya makan. Manusiawi nggak? Manusiawi sih manusiawi Pak. Iya, iya. Kalau menurut saya sih mungkin sebagian orang berpikir ada yang nggak manusiawinya juga kan. Namanya kita hidup ya istilah rimba gitu kan, hukum rimba jatuhnya kita Pak. Jauh dari siapapun, jauh dari darat istilahnya, orang-orang yang masyarakat. Nah, pada saat itu ada nggak yang disampaikan oleh pihak yang memberi kerja di situ kan kegiatannya jaring ikan kan? Nah, terus ikan itu dijual kemana sehingga dapat uang atau bagaimana sih sistemnya? Kalau Pembayarannya? untuk jual sih pasti dijual lah. Dijual sama pihak dia. Pasti dijual, tapi itu diembun dulu kan, nanti nunggu berapa bulan mungkin collecting, ada tuh collecting namanya jemput kapal ke tengah buat muat ikan tuh Pak, namanya Pak. Ikan atau segala apa itu jenis hewan-hewan laut lah. Contohnya ikan sih, paling ikan namanya kapal ikan kan. Iya. Nah seperti itu Pak. Nah, dari situ baru ada uang. Uangnya tuh setelah finish kita dibayar tuh Pak, mungkin Pak. Setelah finish apa tuh? Setelah finish kontrak, perjanjian kita kontrak berapa tahun di situ. Oh gitu. Deposit jatuhnya Pak. Kita hanya sekedar makan sama merokok, makan kalau yang merokok ya gitu ya. Udah sama kerja, seperti itu aja siklusnya Pak. Makan, ngerokok itu dikasih itu. Makan dikasih, rokok ya ada yang ngebon. Tapi kalau di tempat saya kemarin tuh istilahnya dikasih Pak, jadi dapat jatah Pak. Iya. Dapat jatah Pak. Ada nggak yang senior di situ yang sudah kontraknya berapa lama? Ada yang 1 tahun lebih Pak, mungkin Pak.
Saya kan kemarin kan jatuhnya melarikan Pak, saya Iya, nggak sampai melarikan. finish. Ya maksudnya waktu itu saat ada tanda tangan kontrak Ada tanda tangan kontrak sudah tapi dibaca. nggak sesuai sih. Tapi mau gimana juga istilahnya, kita harus, kalau misalnya kita nggak jadi ikut kita harus kena denda dong Pak. Mau nggak mau kita harus ikut. Kita udah nyampe di lokasi Harus ikut. harus ikut, mau nggak mau. Kalau nggak mau ikut kita harus kena denda. Nah, kalau kita mau pulang misalnya di tengah kontrak gitu, Iya, harus didenda. pasti denda Pak. Kadang ada juga, kadang katanya setelah di darat bisa di kekerasan lah sama calo-calonya lah jatuhnya. Kekerasan. Kekerasan Pak. Siapa yang bilang? Ya pastilah, kan itu kan saya masuk dari calo. Oh, dari calo. Dari calo. Berarti dia dapat uang gitu. calo. Pastilah. Bonan saya dimakan sama dia. Kan perjanjian 6 juta. Iya. Ketika saya sampai sana masa cuma dapat 100.000 aja. Iya. Janjiannya awalnya dari awal ngomongnya besar begitu. Tapi ada yang, Manis. iya ini kan kerja ya. Kerja itu biasanya gaji bulanan kan? Iya Gaji Pak. bulanan, bisa harian juga. Betul. Tapi yang janggal itu kenapa sampai finish kontrak baru dibayar? Deposito Pak. Deposito, Jadi jatuhnya ada premi, ada pokok. premi pokok. Iya. Dan dipotong sama uang bon-bon awal kita berangkat. Sedangkan kita nggak nerima uang ya, yang nerima yang pengurus itu lah Benar kan istilahnya. nggak nerima uang? Nggak nerima kita. Walaupun mungkin nanti nerima ketika finish ya. Mungkin nggak sesuai dengan yang kita hitung dari awal. Sudah kepotong kemana-mana gitu loh Pak. Ada nggak yang pernah sampai finish gitu? Ada. Sebagian saya pernah Pernah. survei juga, pernah ada. Pernah ada ya? Ada. Oke, pernah ada dan dia berhasil nggak? Enggak. Enggak. Nggak ada uang terima. Cuman bawa uang 2 juta, 1,5 juta. Oh mungkin alibinya dipotong-potong Iya, makannya gitu. betul. Oh berarti itu uang makan segala macam itu kena potong ya? Jatuhnya kerja bakti udah intinya. Kerja bakti itu. Parah. Ih, Kerja ada yang bakti. begitu ya? Ya. Dan masih ada sampai sekarang. Sampai saat ini ada Pak. Makanya saya mengasih edukasi sama orang-orang yang namanya orang yang masih nganggur nih ya istilahnya Iya. ya. Saya enak-enaknya sesusah-susah di darat, kalau bisa jangan sampai kerja di laut lah. Tapi apakah ini termasuk oknum atau bagaimana? Soalnya kan ada yang beneran jadi nelayan kan jadinya tuh. Kalau dibilang oknum ya pasti ya memanfaatkan itu Pak, salah satunya. Dan sehari tadi pagi juga gue makan ikan, tadi gue makan ikan juga kan. Nah itu yang kita makan yang jadi keringat-keringat seperti kamu itu kan. Iya, Kan Pak. kita makan ikan setiap hari kan pasti dari laut kan itu. Pasti Pak. Nah Ekspor, impor pasti. iya kan ekspor impor kayak gitu-gitu. Tapi kok ini jadi banyak apa ya istilahnya itu kayak dijebak di negara sendiri jadi apa ya dibudak. Bener nggak sih? Di Bener budak, sih? betul Pak. Budak di negara sendiri. Di manipulasi. Kayak zaman kudeta. Jatuhnya tuh kita tuh seperti apa ya? Berjuang tapi untuk memperkaya orang lain, bukan di negara kita ini istilahnya. Nah contohnya gini, itu masuk akal. Contohnya kalau misalnya kontraknya setahun setengah. Betul Pak. Nah kalau misalnya 3 bulan misalnya orang tua kita atau keluarga kita di rumah itu butuh uang gimana? Ya justru itu yang saya bilang, yang tadi saya bilang, yang dijanjin katanya bisa ditransfer, kita Oh, bisa. bicara kan ya sama kapten kita atau sama pengurus kita yang sebelum kita berangkat kan, Iya. tapi nggak ada respon sama sekali. Mungkin mereka nyari mangsa baru lagi di luar. Oh begitu. Ya makanya jangan tertarik deh sama iming-imingan yang awalnya manis. Kamu 3 bulan di sana. Saya 3 bulan karena saya, Kenapa bisa tahan sampai 3 bulan? ya karena 3 bulan kan saya belum ke pinggir Pak. Setiap 3 bulan ke pinggir. Tergantung. Itu berhubung karena mungkin ada badai ya. Hmm. Di bulan apa ya, Desember sampai Januari itu ada badai, itu istilahnya baratan, istilahnya kalau kita orang laut bilang baratan Pak. Baratan. Iya. Saya nyandar. Baratan itu badai. Iya badai. Harus pinggir. Kadang ada juga yang lebih ekstrim lagi, mau badai mau seperti apa harus tetap kerja. Ada juga seperti itu kapal, tapi beda-beda kapten sih ya. Tapi yang kemarin saya ikut itu minggir Pak. Di situ selama 3 bulan saya di kapal tuh saya merencanakan sesuatu Pak. Seperti apa? Ya melarikan diri. Melarikan diri. Betul. Cuman belum nemu Belum nemu situasi, Belum nemu selah istilahnya, kesempatan yang kesempatan. di kapal itu ada yang ngawasin. Kalau ngawasin ada lah pastilah, mata-mata pasti ada, cepu lah pasti ada lah. Iya. Namanya anak sayangan apa gimana. Oke. Berarti
Di kapal itu sebesar apa sih kapal itu? Kurang lebih hampir, saya sih belum pernah ngukur Pak ya. Maksudnya ini kapal khusus buat jaring ikan atau memang ada penumpang-penumpang di sini? Pencari ikan kita tidur aja, Khusus. khusus tidur aja kita atas bawah Pak. Udah ikan kayak ikan tongkol Pak. Ikan tongkol yang kayak di pasar tuh kalau kita beli gocengan tuh ya 5 ribuan tuh ya. Iya. Nah itu pepet-pepetan Pak. Mm-mm. Dari informasi yang kamu dapat ada nggak kira-kira kalau kapal tersebut legal atau ilegal? Kalau legal pasti legal Pak. Pasti legal. Legal. Dia punya izin kok. Nah, ini pasti legal ya. Izin dia. Ada waktu terima pekerjaan itu ada nama PT-nya? PT ada. PT-nya ada Pak. Ada nama Jelas PT-nya. tertulis dia ada. Heeh. Tapi oknum-oknum yang yang disebut calo itu yang ini Pak. Seharusnya kalau memang 5,5 juta misalnya waktu itu harusnya dapat ya. Harusnya bisa dikirim ke rumah. Kan nggak mungkin cuma 100.000. Nggak mungkin lah. Ya pasti udah permainan oknum dong. Iya. Dengan embel-embel atau alibi ongkos kamu lah apa ini tentang kehidupan kamu di sini lah selama di mes apa gimana bahasa dia seperti itu kan. Karena kita skala masa mungkin kan mereka itu punya masa kan. Punya masa. Ya contohnya punya apa ya? Lebih kayak geng lah istilahnya lah. Ya kita di Punya backing. banking mungkin lah, saya nggak bisa nyebutin lah. Backing warna apa tuh? Baking powder mungkin lah. Baking coklat. Baking coklat ya. Oke, tadi ada kamu cerita ada yang 2 juta tuh. Setelah selesai tamat lah itu. Iya. Ininya apa? Mm. Kontraknya dapat 2 juta. Iya. Kalau misalnya dihitung selama setahun itu dengan penghasilan yang dijanjikan itu masa makan sebanyak itu sih? Dengan embel-embel katanya tuh ada bon-bonan inilah itulah terus. Bon-bonan apa? Ya saya nggak tahu. Ada bon-bonan ini apa sih namanya kalau di kapal tuh? Kayak kita ikut kan kemarin kan bagi hasil loh Pak. Bagi hasil kapal Bagi hasil. kapal bagi hasil jatuhnya. Berarti bukan gaji pokok. Gaji pokok ada, Oh, ada gaji pokok. mungkin ada ya sebagian ya. Tapi saya sih kemarin kurang peka juga sih namanya saya perdana di kapal ya. Iya. Tapi lebih ke bagi hasil Pak. Bagi hasil. Bagi hasil tuh seperti saya nggak ngerti hitung-hitungannya tuh seperti apa. Apakah itu bagi hasil setelah terjadi pembelian oleh apa orang-orang yang ikan itu? Mungkin, tapi selama itu kan dikumpulkan dulu Pak. Selama berapa tahun apa setahun itu kan atau berapa bulan nanti 6 bulan dihitung orang kantor apa seperti apa. Urusannya tekong tuh kapten Pak. Iya. Kapten lebih kayak nanti istilahnya dicak lah, dibagi-bagi lah. Oke. Dalam perjanjian kerja itu, apakah ada perjanjian yang akan dibayar kapan, terus nominal berapa persen gitu? Kalau dari awal kan sudah tertulis ketentuannya. Seperti? Seperti tertulisan itu Pak. Ya tentang gaji. Berapa waktu itu? Sebenarnya kalau dari kapal perusahaan tuh bener Pak. Benar tulisannya apa sih tertulis tuh benar gaji sekian tuh Maksudnya, jelas. Kamu baca nggak waktu itu? Baca jelas. Tapi yang saya bilang kan oknum Pak. Dalam saya yang ingin saya menceritakan tuh oknum ini yang kejam gitu loh Pak, menindas. Yang kamu maksud ini oknum yang masukin kamu kerja atau yang di dalam kapal? Yang masukin kerja, yang disebut calo. Yang disebut calo. Nah, dari situ misalnya udah ngambil 5 juta gitu. Iya. Dari awal itu kan. Iya. Nah, setelah masuk nih. Iya. Nah, setelah masuk apakah dia bisa ngambil lagi? Ya kalau untuk situ sih bisa mungkin ketika kita nyandar mungkin kita dikasih uang buat jajan kita lah sama kapten. Jadi urusannya udah ke kapten Pak, bukan ke calo lagi. Ketika kita udah di tengah tuh kapten. Tekong istilahnya yang penjuru kapal lah, nakoda. Oke. Nah, yang saya masih bingung itu kan kalau udah masuk pakai calo nih, udah di dalam kapal, udah ditanggung jawab kapten nih. Iya. Segala bentuk apa namanya tuh, misalnya kita mau makan, mau merokok, mau ngopi segala macam itu siapa yang nulis? Itu kapal Pak, udah dari perusahaan. Udah dari perusahaan. Namanya makan, merokok yang saya ikut kapal ini kan merokok tuh dikasih ya jatah ya. Iya. Itu tuh sudah perusahaan. Kalau untuk perusahaan bener Pak. Bener. Dia tuh sesuai gitu loh, tertulis. Ini tuh oknum yang bermasalah menurut saya Pak. Ya, kalau memang benar yang di dalam itu, yang saya bingung kenapa nggak setiap bulan gitu gajinya? Maksudnya bagi hasilnya gitu. Itu memang setiap bulan. Ya. Berhubung kita kerja di laut itu kan kita nggak mungkin percuma juga kalau kita megang uang dong. Buat beli apa gitu. Ya.
Paling kita bisa bilang sama kapten, ngomong gitu ya personal ya secara pribadi, saya mau ada keperluan nih buat di rumah, tolong transferkan gitu kan, transferin gitu. Nah itu bisa. Kalau untuk gaji itu tetap deposit pak. Finish, ketika finish baru kita dibagi hasil kita di kantor itu setelah kita pulang itu. Oh, berarti tadi yang deposit tadi itu diambil dari mana itu? Dari penjualan ikan mungkin, apa dari sama gaji kita itu, gaji per hari itu berapa misalkan 30.000 atau berapa gitu Oh gitu. per hari. Itu yang saya tahu dari teman saya yang sudah finish itu, Hmm. yang sudah finish kontrak. Oke. Makan, minum, kopi, rokok itu aman semua itu. Aman. Berarti ada juru masak di sana. Disebut koki lah istilahnya, ada itu pak. Kokinya. Ada. Nah, yang membuat kamu nggak tahan di sana sampai kabur itu apa? Satu, saya sudah kecewa dari awal Kecewanya? karena oknum itu, Oh, yang saya dijanjiin itu. Yang dijanjiin 5 juta Iya. itu. 5 juta kata dia, dan bawa pulang katanya sampai 30 juta katanya. Tapi itu bawa pulang 30 juta kapan itu bisa? Apakah setelah selesai finish, kontrak? setelah selesai kontrak. Nah, tapi kamu kan nggak sampai finish. Tapi ya saya sudah berpikir dong, sedangkan dari awalnya saya sudah dikecewakan. Awalnya nggak komitmen. Iya juga. Iya dong. Dari awal aja itu. Di situ saya sudah mulai berpikir, kok orang rumah nggak ditransferin. Terus kenapa saya baru ini buat beli sabun aja saya susah pak. Di sana. Bukan, maksudnya kan kalau kita berangkat tuh kita harus beli persiapan loh, semacam kayak sikat gigi, Oke. pasta gigi atau sabun, atau kebutuhan kita pengen beli rokok yang di luar sana atau pengen beli apapun itulah. Saya cuma dikasih 100.000 pas lepas tali itu. Iya ya. Nah di situ aja saya udah kecewa. Nggak sesuai berarti nih. Gimana yang nanti yang bagusnya lagi, yang tadi dia bilang 30 juta sampai lebih gitu pak. Dan kamu curigai itu nanti kalau udah finish pun itu nggak akan dibayar. Betul. Dibayar tapi nggak sesuai sih menurut saya. Nggak sesuai. Iya. Kenapa saya bilang nggak sesuai? Karena setelah finish itu, saya masih ada komunikasi sama teman saya yang di kapal itu. Komunikasinya apa? Ya saya nanya gaji berapa. Setelah finish tuh semuanya berapa keseluruhan. Nggak nyampe segini, nggak nyampe segitu. Malah sama sekali ada yang nggak bawa uang sama sekali. Wah, Betul. berarti ini penipuan dong. Ya, kalau dibilang penipuan ya dari segi awal mulanya dengan perjanjian tertulis di kapal tuh, dari saya di emeng gitu ya istilahnya, bahasanya dijanjiin itu tuh obrolan-obrolan manis gitu loh ya, janji-janji manis, ya udah termasuk penipuan lah pastilah. Karena nggak sesuai dengan isi kontrak. Menindas rakyatnya sendiri di negeri yang sakit ini istilahnya. Negeri yang sakit. Betul lah pak. Negeri udah sakit, orangnya pada sakit, malah makin dibikin sakit. Dan kamu merasa itu ditindas di negeri sendiri? Iyalah, pasti. Saya merasa ditindas di negeri sendiri pak. Sedangkan saya sudah niat bekerja istilahnya buat orang rumah lahir batin. Entah namanya kita kerja di laut tuh kita nggak tahu, entah kita umur atau kita ada kejadian apapun. Udah serah, terima aja lah sama yang kuasa lah. Benar, itu kan sangat beresiko tinggi. Sangat beresiko tinggi pak. Kalau ada badai apa segala macam. Iya, kita udah niat kerja. Karena pokoknya sehari-harinya di tengah laut. Iya pak, sama sekali nggak bisa ngeliat daratan. Internet nggak ada di sana pasti ya. Internet nggak ada pak, boro-boro. HP juga nggak berfungsi di sana pak. Nggak berfungsi. Nggak bisa kabur juga kalau di tengah laut. Mau kabur bagaimana? Loncat mungkin. Kita loncat juga pasti ya. Kita meninggal pastilah. Mati pasti kita pak. Nah, ke tepi laut itu berarti apa? Kapan aja gitu? Apakah kalau ada banjir bandang lagi apa? Badai aja atau ada hari-hari tertentu? Tergantung pak. Misalkan ada badai, paling kurang lebih sih badai ya pak ya. Sebagian juga ada yang mungkin trouble mesin atau seperti apa, atau ada ABK yang sakit mau pulang atau gimana, ada kejadian yang nggak diinginkan lah istilahnya. Itulah bisa baru kita ke pinggir tuh gitu pak. Terus kalau ada yang sakit gimana tuh? Kalau ada yang sakit tetap disuruh kerja. Kalau yang dari perusahaannya nggak mau ini pulangin ya, kalau nggak parah-parah banget ya tetap disuruh kerja pak. Iya, mau sakit panas atau sakit istilahnya meriang lah yang umum ya, tetap disuruh bekerja itu.
Nggak boleh nggak kerja karena kan bagi hasil nanti ada kecemburuan sosial gitu loh pak. Iya, iya, iya. Ada kecemburuan sosial. Dari 20 orang tadi ya? Kurang lebih, saya Kurang kurang lebih ya? lupa ingat juga sih. Itu pembagiannya sama Ya mungkin sama karena bagi hasil pak. bagi hasil. Tapi saya nggak tahu ya pak. Namanya kan kita kan beda-beda orang. Iya. Mungkin ada orang dalam lah istilahnya bahasanya lah, anak Keluarga. kesayangan lah, nggak ngerti lah pak. Tapi saya nggak iri sih, masing-masing aja. Nah itu makanya saya juga udah niat dari awal, makanya saya kabur itu. Hmm. Iya. Karena kamu udah menemuin insting lah di situ, udah kayaknya ini nggak beres gitu Iya, ya. untuk kedepannya planningnya kayaknya nggak bagus nih prospeknya gitu. Ah, Saya bertiga pak itu, saya bertiga saya punya pemikiran seperti itu. Awalnya saya, lama-lama kita curhat, ketemulah 3 orang itu. 3 orang. 3 orang saya melarikan diri pak, Jadi lari bertiga. bertiga saya pak. Iya, saya lari bertiga. Nah, gitu. ini yang menarik nih. Itu kamu lari setelah ke darat. Menyandar ya betul. Nah, Menepi. waktu itu ada badai. Iya badai betul, badai. Kurang lebih badai itu di bulan Desember kalau nggak salah sampai Januari itu. Desember bulan Desember bulan 12 Desember bulan 12 tahun 2023 mungkin. 2023. 2023. Ini yang ngomong baru kemarin loh itu. Berarti masih berlangsung loh ini. 2023 itu. Emang kalau setiap bulan itu emang rata-rata kalau baratan namanya kalau di laut itu pak. Karena kan cuacanya kan hujan begini kan. Kalau hujan begini Pasti suka baratan. badai. Suka badai pasti di tengah laut itu pak. Itu ngeri banget di sana Mengerikan ya. pak sekali pak. Kapalnya mungkin goyang-goyang atau bagaimana itu? Bisa terbalik itu pak. Bisa terbalik. Ih, bisa tidur begitu. Bisa terbalik udah hanyut kita semua. Kalau memang ya kita nggak tahu namanya alam ya. Iya. Dan apa sih hasilnya seperti apa juga saya nggak tahu kan, yang menentukan yang di atas ya. Ya bisa terbalik itu. Iya, kalau lagi badai kencang begitu kan Pasti bisa itu. itu nyawanya di tangan apa itu? Tapi kan Taruhannya. ada radio mungkin namanya kapten tuh, setiap kapten tuh Ada punya bunyi-bunyi gitu. radio gitu istilahnya, sharing sama Ini ya. inilah ada ada komunikasi perbantuan mungkin ya. Saya menyandar itu di bulan Desember itu waktu itu. Desember. Saya langsung Nah, gimana cara kamu tuh kabur bertiga sehingga tidak ketahuan? awalnya tuh setelah Zandar tuh kita tuh apa ya? Pasti dikasih uang jajan dong. Berapa waktu itu orangnya tuh? Dikasih uang tuh satu orang tuh hampir relatif sih pak, beda-beda orang, beda-beda apa sih jabatan tuh beda-beda kan ya, atau perdana, istilahnya perdana tuh ABK baru, ABK lama kan beda-beda pak. Iya, Saya waktu itu dikasih uang sekitar 700 pak. 700.000. Pertamanya 600, saya minta lagi 100 tuh dikasih. Oh, bisa gitu. Ya nggak tahu, mungkin dia nilainya saya rajin atau bagaimana. Kan beda-beda orang mungkin kan. Iya. Nah teman saya tuh yang 2 orang tuh 600, ada 500 juga. Oke. Nah kita seharian tuh kita nyandar ke warung dulu, kita tidur situ, namanya ada deh di Pulau Kalimantan kalau nggak salah deh. Oke, Pulau Kalimantan. Iya. Itu ada warung. Ya warung memang khusus, ada warung, rumah juga, rumah penduduk. Pulau kecil loh pak, Oh, ada rumah penduduk sih. rumah penduduk ada, masyarakatnya ada tuh, ada ininya lah, orangnya lah, pulau itu. Tapi di situ tuh nggak langsung pergi gitu aja, kita nyari siasat dulu, kita kiri kanan. Ada berapa kira-kira rumah warga di situ? Kurang lebih hampir 50-an lah pak, rumah 50 lah kurang Nggak lebih banyak, ya, apa lebih mungkin deh. Namanya pulau ya, nggak mungkin sebanyak di sini ya. Ada pulau itu namanya Pulau Kerayaan, itu daerah Kalimantan Selatan itu, pulau Oke. kecil gitu. Kalimantan tadi katanya di Jawa Tengah. Kapalnya kan di Jawa Tengah. Oh, ke sana. Iya, kita operasi di Kalimantan, daerah perairan Kalimantan Jauh itu. sekali itu. Memang betul pak. Dari Jawa Tengah ke Kalimantan kan hampir ke Malaysia itu. Ya kurang lebih seperti itu. Emang Jauh. operasinya di situ sih, Iya, iya. sesuai dengan apa sih utusannya dari kantor mungkin. Nah, kamu kabur lah di rumah-rumah warga-warga sih. Iya, ngumpet dulu saya 1 hari 2 hari itulah. Dicari nggak? Awalnya nggak dicari dulu pak, kan kita masih bermain lah istilahnya, namanya kita senang lah di darat ya, ketemu darat ya, Iya. selama 3 bulan muak juga lah istilahnya di tengah laut terus kan. Iya. Kita cari siasat tuh bertiga tuh, kita berpikir pak, bagaimana nih kita nih, udah kita tenang-tenang dulu aja di sini deh, tenang-tenang dulu istilahnya, nikmatin dulu, kita anggap aja lagi liburan di rumah nenek lah istilahnya kalau kata teman saya tuh ya. Iya. Nah nggak lama tuh pas 2 hari itu, hampir ke 3 hari itu ya pak, 2 hari ke 3 harinya tuh ke pagi tuh pak. Nah kita nyewa kapal, jadi taksi kalau di sana bahasanya pak, buat nyebrang lagi, kita nggak bisa nyebrang kemana-mana, itu kan melewati 3 pulau pak.
Iya. Kita dari Pulau Krayan tuh kita nyebrang di daerah Tanjung Lalak, kalau nggak salah. Tanjung Lalak tuh kita naik taksi itu kapal penumpang. Oke, sebelum naik kapal, apakah nggak di WA di grup atau apa gitu? Kita mau ini nih gitu. Saya nggak mikirin itu, saya intinya udah insting, udah pergi aja kita bertiga ini. Udah nggak mikir ke sana saya. Kalau misalnya dicari kan gampang sekali, cuma 50 rumah itu. Iya mungkin. Geledah semua kan Iya. ketahuan lagi. Saya kan nyamar Pak bertiga itu. Nyamar jadi apa? Saya nyamar ya istilahnya pakai, kan kita beli baju juga dikasih duit tuh. Oh, ada seragamnya. Iya beli baju, ada yang pakai kerudung teman saya. Iya, pakai kerudung dan saya pakai apalah, masker atau gimana. Jadi kita naik kapal tuh kita nyebrang lagi tiga lewatin 3 pulau itu Pak. Iya. Nyebrang Tanjung Lalak. Di Tanjung Lalak tuh saya buat ke kota Kalimantan tuh jauh sekali Pak. Buat ke Banjarmasin tuh harus ngelewatin tiga tempat dulu itu istilahnya. Iya, iya. Seperti itu Pak. Akhirnya kamu sewa lah di situ. Nyewa 30.000 itu Pak satu orang Pak. 30.000 satu orang. Nyebrang misalkan dari sini jaraknya hampir 5 kilo lah ya. 5 kilo. Nah ntar dari situ kita naik taksi lagi Pak. Taksi itu sebagai kayak apa ya, help gitu. Oh, ada. Tapi jauh Pak. Itu tuh kita jalan dulu Pak. Kita jalan tuh di tengah hutan, kiri kanan hutan Pak. Nggak ada rumah penduduk Pak di situ Pak, daerah situ Pak, Kota Baru. Nah, di situ nyebrang lagi nggak? Iya nyebrang lagi, tapi jarak dari kita misalkan dari Pulau Krayan tuh ya, nyebrang ke Tanjung Lalak itu sekitar 10 menit lah ya. Iya. Nah dari Tanjung Lalak itu kita harus ke Tanjung Serdang dulu Pak. Naik apa? Kita jalan tuh pertama, nggak ada help, jatuhnya nggak ada taksi, travel nggak ada. Itu jalannya kayak gimana? Itu jalan raya atau Hutan Pak, hutan? kiri kanan hutan. Ih, Di situ kita bertiga tuh hampir nggak makan. Kita punya duit masih nih. Kita mau beli apa nih? iya di hutan. Iya, di situ kita tidur lah. Di mana? Di hutan juga? Di hutan tidur kita. Apa nggak ngeri ada binatang-binatang buas di sini? Sudah ini Pak, sudah nggak mikir apa-apa. Yang penting udah istirahat capek gitu kan. Tapi itu hutannya itu hutan memang hutan lindung apa hutan memang buas di sini? Apa hutan ini nggak sih pernah ada orang ke sana gitu? ada, masih ada penduduk tapi jauh-jauhan loh gitu loh Pak. Jauh-jauhan. Kiri kanan ada yang sawit. Sawit gitu kan. Yang jelas ada yang ke hutan ngambil kayu, ngambil apa gitu. Betul ya. ya betul. Seperti itu Pak. Berarti ada kehidupan. Ada kehidupan tapi lebih ke jarang gitu loh. Iya. Jarang. Kita lalu lalang tuh seperti kayak mobil, motor tuh seperti sulit lah buat aksesnya gitu. Akses ada, tapi jarang yang lewat situ gitu. Nah, ini jalan kaki dari hutan. Jalan kaki Berapa Pak. lama? Hampir 1 hari 1 malam lah. Itu jalan iya sampai kaki pada sakit Pak itu Pak. Gempor lah istilahnya ya. Nah, setelah 1 hari 1 malam sampailah di Belum sampai Pak. Oh, belum sampai Belum. Jadi adalah mobil lewat, mobil losbak istilahnya tuh, mobil bak ya. Oke. Kita Muatan apa numpang. tuh? Nggak ada muatan, dia mau ke daerah Batu Licin. Nah, terus di stop lah begini-gini Di gitu. stop. Awalnya satu mobil tuh lewat. Nunggu lagi. Oh, iya, Nunggu iya. hampir setengah hari kita nunggu. Buset, Enggak. Setengah hari Pak. Udah gitu udah kita bertiga, satu lagi lewat. Nah nggak lama kita nunggu setengah hari, datanglah mobil itu. Ada lagi mobil Minta Pak. bantuan. Minta bantuan kita bertiga itu. Ngomongnya gimana? Gini-gini dulu apa Ya gimana? tangan aja dulu, Iya. baru ditanya mau kemana. Mana? Oh saya kabur dari ini kapal gini. Udah naik katanya. Baik itu ya. Baik kalau udah gitu naik, udah kita nyebrang, nyampe lah di Batu Licin karena dia itu mau ke Batu Licin Pak. Nyebrang juga. Berarti lewat ini dong. Tanjung Lalak. Oh. Pelabuhan itu penyeberangan kalau nggak salah Tanjung Iya, Lalak kalau masuk dong ke kapal berarti. masuk. Oke. Nah udah gitu Batu Licin ya dia mencar dong. Oke. Berarti Mencar. yang bayar mobil itu tadi. Iya. Kamu Kita nggak bayar? kita ngasih uang rokok aja deh Oke, bertiga itu. oke. Bertiga kita ngasih uang rokok inisiatif. Udah nyampe Batu Licin. Nah kita bingung tuh mau kemana nih kita nih. Kita nggak ada bersama-siapa. Batu Licin itu pulau juga. Batu Licin ya kota Pak. Udah kota tuh. Kurang lebih Kalimantan lah, Udah Kalimantan. nggak nyebrang lagi berarti. Udah nggak ada Oke. nyebrang lagi. Ah, itu udah ada kehidupan. Udah ada kan di kehidupan. Di situ kita searching nanya-nanya. Kemana nih? Ada yang ngajak ke Balikpapan, ada yang ngajak ke Banjarmasin kan sana. ya. Iya. Sesudah itu ke Banjarmasin. Ke Banjarmasin tuh sekitar berapa kilo ya? Saya kurang tahu loh, dari Batu Licin lumayan jauh sih itu. Itu jauh juga. Dari Batu Licin tuh ke Banjarmasin, pusat kota Banjarmasin ya. Nah, di situ kita bertiga tuh mencar, Pak. Kok mencar? Mencar karena yang satu udah bingung mau kemana nih kita nih. Karena berhubung
di situ kita nggak punya siapa-siapa kan. Nah, sekarang yang dua ini kan temanmu ini dari mana dia? Itu dari Jawa Timur pas satu, Jawa Timur. terus yang satu lagi Jawa Tengah. Oh, beda-beda ya. Beda-beda Pak. Kamu Jawa Barat. Saya Jawa Barat. Nah, tujuan pulang ini beda-beda berarti. Beda-beda. Kenapa? Apa yang terjadi memutuskan untuk pisah gitu, maksudnya mencar gitu? Ya satu ada yang udah dapat kerjaan di situ Pak. Oh ya? Iya, kita kan di Batu Licin udah lama juga tuh, hampir berapa hari tuh. Oke. Dapat kerjaan satu di tempat daerah apa ya? Proses pabrik-pabrik tempe kalau nggak buat kedelai itu. Nah, itu kita Iya. tinggal tuh berdua tuh. Kita langsung jalan berdua. Kita berdua itu berpikir kemana lagi nih? Yang satu sudah bekerja kan. Iya. Nah, kita langsung lari ke Banjarmasin tuh Pak, pusat kota. Mm-mm. Pusat kota Banjarmasin. Iya. Dan itu perjalanan berapa lama ya? Kita nggak naik angkutan umum sih karena saya juga kurang tahu aksesnya ya. Nah, di situ kita numpang lagi Pak, sampai tidur di pinggir jalan kita berdua. Ih, numpang lagi di mobil orang. Iya, tapi itu prosesnya nggak langsung dapet. Hmm. Karena di stopin tuh nggak pada kenceng-kenceng mobil di situ. Jalur kenceng. Oh, ngeri juga kalau berhenti ya. Iya, makanya bersyukurnya ada orang baik lah. Iya. Orang baik itu supir apa saya kurang tahu itu. Ketika itu dia lagi mampir makan di pinggir jalan. Saya berdua samperin kan. Iya. Minta- Temanmu tinggal di situ kerja. Iya, yang satu itu. Iya. Yang dua itu tetap sama saya tuh. Hmm. Pas itu dia lagi mampir di warung makan, lagi makan. Ketika ini saya tungguin dulu berdua di depan tuh sama teman saya. Iya. Ini bagaimana nih? Udah kita ikut aja deh kata teman saya ya. Hmm. Udah ketika entar nunggu dia selesai makan aja, selesai makan dia mau keluar, saya bicara tuh terus terang saya mau ke Banjarmasin pusat kota. Teman saya, ayo udah ikut aja ikut. Tanpa rasa ragu dia tanpa berpikir panjang ya. Padahal baru ketemu ya. Baru ketemu. Wah, di situ saya langsung senang banget. Alhamdulillah, senang banget deh. Ketemu orang baik lagi. Ketemu orang baik. Udah jauh tuh dari kapal kita itu tuh. Udah nggak akan bisa nyari dia dah. Nah, udah perjalanan tuh hampir setengah hari apa ya? Saya kurang Lama juga ya. lumayan Pak dari Batu Licin ke pusat kota Banjarmasin. Setengah hari satu hari kurang apa ya? Nah, di situ saya udah nyampe Banjarmasin tuh berdua. Tetap juga begitu Pak. Kemana lagi masih bingung ya? Kemana lagi kan? Di situ kita sempat kerja juga Pak. Oke. Kerja berdua. Kerja apa di sana? Saya kerja di kayak di jaga-jaga apa ya? Jaga-jaga apa sih tuh yang kotak apa SS gitu ya? Kedai-kedai es. Oke. Kan kebetulan saya masih ada fotokopi KTP saya Pak. Oh, masih bisa ngelamar pakai itu. Masih bisa karena kan berkasnya udah di kapal semua. Oke. Nggak bawa apa-apa. Handphone juga KTP pun hilang. hilang Di semua. sana Pak. semua. Dibawa. Handphone juga dibawa sana kapal. Oh, nggak boleh bawa di kantong apa gitu. Nggak boleh Pak, itu ditahan Pak. Oh, ditahan semua. Iya. Ini berarti nggak ada kebebasan dong kalau kayak ditahan semua. Sebagian ada saya sih nggak tahu kapal saya kemana ditahan Pak. Pas saya keluar itu. Saya pas nyandar itu ditahan Pak. KTP ditahan, Ditahan, HP ditahan, ditahan. ijazah. Saya kan nggak pakai ijazah, Nggak cuma pakai pakai ijazah. KTP doang. Tapi kan ini identitas HP ini kan barang-barang pribadi yang nggak boleh ditahan. Ya saya nggak tahu deh apa nggak ngerti maksudnya tuh apa. Tapi ya udah saya udah nggak Dan berpikir, janggal sih. udah nggak berpikir panjang. Yang penting saya bisa keluar dari kapal ini aja menurut saya. Nah, akhirnya tadi udah nyampe di kota Banjarmasin nih, Nyampe. kerja sebagai tukang kapal milu atau apa tuh SS gitu. Pokoknya SD kedai-kedai es. Kedai es lah. Iya, kedai es. Di situ hampir lama saya di Banjarmasin Pak. Berapa lama di situ? Ya hampir setengah bulan lah. Setengah bulan. Setengah bulan. Saya Kemarin lah. kan Pak ngumpulin duit buat pulang Pak. Oke. Buat pulang ke Jawa Barat ini. Heeh. Nah di situ banyak lah lalu lalangnya deh di situ. Selama berdua itu. Oh, berdua di situ. Kerja Berdua. bareng juga. Yang satu beda, yang satu ikut-ikut pengamen Pak. Oh, ke pengamen. Iya ikut. Oh, ada pengamen juga di sana. Ya? Ada Pak. Di lampu-lampu merah mungkin. Ya gimana lagi kita buat makan Pak tiap hari. Iya, benar. Pemasukan kalau nggak gitu kita nggak makan. Kita ke dinsos nggak bisa. Maksudnya nggak. Udahlah daripada ngerepotin ntar banyak ribet lah. Emang hitung-hitung liburan aja di sinilah kita lah. Iya, iya. Nggak lama di situ kita di Banjarmasin tuh ya jadi orang Banjarmasin lah hitungannya lah. Kita udah nyaman dapat teman-teman baik-baik di sana. Yang namanya hidup di kota orang tanpa siapapun kan ya. Iya. Tapi saya percaya sih selagi niat kita baik sama orang lain di luar pasti ada balasan baiknya itu. Nah, akhirnya diterima kerja situ sebulan. Iya, kurang lebih hampir sebulan Kurang lebih sebulan dapat gaji. dapat Pak. Nah, Di situ kita buat kontrak gitu berdua, oh ya? kontrak. Oh, emang mau lama rencananya? Awalnya sih emang udah niatnya udah seneng, kita udah nyaman di Banjarmasin tuh istilahnya di Kalimantan tuh kita udah nyaman Pak. Karena satu
lingkungannya menurut saya tuh bisa berbaur lah, Iya. nggak padat-padat banget. Itu di gitu. kotanya. Di kota Pak, Oh, Banjarmasin. berarti banyak kerjaan dong di sana. Kalau di Iya. kota. Sebelum kerja juga di situ saya kan sempat tidur juga di masjid. Oh iya. Di pinggir masjid. jalan saya tidur, baju nggak ganti-ganti, kita berapa hari itu, hampir 4 hari kita berdua nggak ganti baju. Iya kan dari kabur itu cuma pakai baju yang itu. Iya, itu aja yang ada dikenakan di badan aja. Gak bawa apa-apa lagi kita, cuman situ aja. Akhirnya gimana sih, nggak masuk akal. Itu selama sebulan kerja. Iya. Itu gimana baju masa nggak ganti? Kan sebelumnya kita sebelum kerja itu kan kita masih pakai baju itu. Iya. Nah nggak lama kan kita kan ketemu bos dong. Oh, Nah kita dikasih baju dulu awalnya. dikasih. Ketika kita punya modal dapat gajian baru kita belilah. Oke. Beli apa sih namanya itu, kayak baju, peralatan mandi apa, kita Iya. ngontrak di situ, bahasanya ngontrak per bulan lah di situ, nggak nyampe sebulan lah kita. Di Ya situ. maksudnya tadi ngontrak ya? Ngontrak Ngontrak kos lah kos. berdua. Iya. Nah. Awalnya tuh nggak dapat mes Pak di situ Pak. Enggak. Tidurnya di masjid aja. Oh, waktu kerja itu di masjid tidur. Tidurnya di masjid berdua kita. Selama sebulan itu. Sekurang lebih hampir sebulan. Nah, setelah dapat gaji baru pindah Ngontrak. kos. Pindah kos. Nah, ngekos lah berdua situ. Betul Pak. Terus berlanjut sampai kapan? Ya pokoknya 2025 bulan apa saya pulang itu, hampir 4 bulan saya di sana Pak. Oh, Di ngekos Banjarmasin. berdua di situ. Iya. Masih kerja di apa tuh? Udah pindah berarti? Udah pindah-pindah itu Pak. itu cuma buat modal doang tuh. Buat modal doang, habis Langsung resign bagaimana. aja gitu. Iya. Nah nggak lama udah kita inisiatif Nyari kerja modal. yang Enggak, kita jualan. Oh, jualan. Jualan dong. Jualan apa? Kayak kita modal ini Pak, modal cuman modal pahe jatuhnya. Apa sih? Pakai hemat. Modal 100.000. Hah? 100.000 nih. Beli pisang tuh ya. Hah? Nah kita goreng ada kita punya teman kan, udah punya teman di situ kan, otomatis selama berapa bulan di situ. Iya. Goreng ya, kita jualan pisang aja, pisang goreng keliling Emang bisa goreng pisang? dari teman. Oh, teman yang itu. Iya. Jadi kita menjajakan kayak di taman-taman lampu merah. Oh, Jadi iya. kita jualan. Jadi itu yang saya sebut pahe, pakai hemat, modal cepet, dapatnya banyak. Dan itu berhasil. Berhasil Pak. Ada yang jual, ada yang beli itu. Ada pisang goreng pasti, itu. pasti. Nama di taman kita kan, yang penting kan usaha. Itu ide dari mana biasa? Saya berpikir sendiri aja. Nah, akhirnya dieksekusi sama temanmu itu yang goreng. Iya, goreng, udah saya yang keliling deh sama teman saya berdua. Goreng berdua, kadang-kadang kan kita punya teman tuh Pak, kita belum punya gas, belum punya kompor. Oh, terus Kita- dari mana itu beli peralatan gitu? Kan dari teman kita udah punya teman selama berbulan-bulan situ. Oh, di situ Nah kita bergaul lah. bergaul. Dia welcome persaudaraan, ya udah numpang ini, numpang goreng dong. Bahaya orang sana ya. Orang Banjarmasin baik-baik Pak, makanya saya kadang nggak ada nih inisiatif mau ke sana lagi sih. Oh ya, Iya inisiatif mau cari kerja lagi di sana di mungkin. situ ya. Iya. Karena kamu udah merasakan situ ya. Iya, merasakan kekeluargaan, Lingkungannya bagus ya. lingkungannya bagus. Itu berhubungan waktu itu pas saya nyampe di Banjarmasin tuh bulan apa, Januari itu habis hari raya Natal ya. Hmm. Iya, hari raya Natal saya di Banjarmasin tuh. Hmm. Kita kayaknya lewat aja udah dipanggil duluan sama dia. Or, dipanggil, kita nggak kenal, dipanggil sebagian. Minum dulu lah. Persaudaraan Pak intinya Pak. Iya ya, yang gue dengar dari cerita lu emang baik bahaya di situ. Baik- Sampai baik sekali. dipinjemin kompor gas gitu ya. Iya. Dia tahu loh. Kita orang luar dia tahu. Dia tahu. Kan dari bentuk muka juga beda ya. Pokoknya saya pernah lagi lewat di Dari jalan. Ya. logat bicara gitu ya. Lagi beda. jalan saya di desa mana tuh ya, pokoknya Banjarmasin Tengah apa Banjarmasin Selatan. Hmm. Dipanggil. Hmm. Dipanggil dan ngerti, kamu sini dulu. Ikam sini dulu, bahasanya ikam saya kurang. Ikam tuh kamu kalau. Ikam dari mana maksudnya? Hmm. Oh, langsung kalau ada orang asing itu langsung Iya, disamperin ya. disamperin. Ikam makan dulu, maksudnya makan, dikasih makan gitu tuh. Oh ya? Saya berpikir ini maksudnya apa nih kata saya. Tapi saya ikutin awal-awal, saya coba makan. Lama-lama persaudaraan lah kita di situ. Oh ternyata mereka tuh baiknya tulus gitu loh. Oh, ngajak makan. Ngajak gitu. makan, padahal saya nggak kenal. Di sana juga rumahnya kan panggung-panggungnya gitu. Heeh. Di daerah Banjarmasin tuh masih ada rumah-rumah panggung tuh yang di bawahnya air tuh. Iya. Nah itu di situ saya juga sempat tidur juga, Oh. dirangkul lah sama orang-orang situ lah. Dia nggak pernah menaruh rasa curiga sama saya, Enggak naruh rasa curiga. sama teman saya itu berdua nggak pernah menaruh rasa Kamu curiga. cerita nggak kenapa bisa terdampar sampai sini gitu? Oh pasti dia nanya Nanya. dari kapal, dia bilang ya udah nggak apa-apa, bareng-bareng aja deh kata dia. Di situ nggak lama bisa ya. Jadilah kita di situ berapa bulan, 4 bulan di Banjarmasin tuh Pak. Karena kamu nyaman di sini. Nyaman sekali Pak saya. Kerja apa aja sih? Kerja apa aja ya? Jualan pisang tadi. Betul Pak.
Itu berlangsung berapa lama? Yang kalau untuk SC itu buat modal doang ya. Ya, yang pisang tadi. Kalau Ya, pisang sekitar sebulan lebih lah, sebulan Sebulan lebih lebih. dikit lah. ya namanya orang cari hidup lah ya, Iya. apapun dilakuin ya, yang Iya penting betul Pak. bisa apa nyambung hidup. Nyambung hidup yang penting lah. Nah, akhirnya di situ setelah itu ngapain lagi untuk nyambung hidup nih? Setelah pisang itu. Setelah nyambung hidup, Ya, habis nyambung hidup jualan pisang ya Pisang. udah kita nikmatin aja lah, kayak liburan lah di situ lah. oh ya udah ada pegang doang nih. Iya, maksudnya ada sedikit rezeki ya. Ya, kayak kita naik sampan kemana-mana naik Iya. sampan itu. Oh iya. Kalau di sini kan angkutan umum Indah ya, sekali di sini. angkot. Kalau di sana sampan Pak modelnya Pak, Iya. bayar gitu kan. Ya keliling sungai mana aja. Kayak Enak, Pak. liburan sudah di situ. Liburan ya. Makanya saya berpikir sambil liburannya deh. Nah nggak lama saya ada rezeki lagi ya beli komunikasi. HP. Iya beli buat keluarga kan, karena keluarga nggak tahu saya di mana kan. Ya karena, benar. karena saya ditipu sama itulah oknum itu kan. Oke. Tapi kan nomor-nomor semua keluarga kan hilang semua. Ya saya kan ada email, masih inget email. Saya ada simpen email. email. Pokoknya saya kemana-mana selalu saya siap email saya tuh saya taruh apa sih, maksud saya catat Pak, email sama Sandi itu perlu Pak. Oke, berarti bisa di ini lagi. Bisa masuk WhatsApp juga masih bisa itu dari email Oke. diverifikasi walaupun Akhirnya- kartunya nggak ada. Beli HP tuh. Beli HP yang Ya, pokoknya murah-murah. yang penting bisa WA gitu ya. Buat komunikasi ya udah nyampe di Banjarmasin. Apa sih selama ini kamu di mana, tanya sama keluarga kan. Di Iya, udah berapa Banjarmasin. bulan itu ya. Baik-baik aja kalau saya kan. Sebenarnya orang tua saya nggak tahu, setahun ini saya di kapal aja. Iya. Ternyata saya ya begitulah kehidupan saya di Banjarmasin. Oke, berarti ini belum terus terang ke keluarga nih. Belum terus terang atau kepikiran Pak. Selama berapa bulan tuh? Hampir 4-5 bulan ada ya? 4 bulan lebih lah. Bulan lebih lah ya. Iya Pak. Itu tuh saya enggak dong, udah hampir ini kan di kapalnya 3 bulan. 3 bulan. Di Kapal- Banjarnya 4 bulan. 4 bulan. Banjarmasinnya 7 bulan. 7 bulan itu nggak ada kabar. Enggak ada Pak sama sekali. Nah, akhirnya kamu kan nyaman di Banjarmasin itu. Iya, Ketemu betul. teman, punya circle yang baik gitu. Nah, itu kamu kerja dulu apa langsung lanjut setelah jual pisang atau apa tuh? Setelah jualan pisang itu Ya, pulang atau masih kerja lagi nih? masih sama teman saya itu. Teman saya ini buka jasa apa sih kayak servis handphone. Wih, ada kemampuan gitu. Ada teman saya. Jadi saya beli alat-alatnya berdua tuh. Oke, Pokoknya satu kontrakan tuh 2 kepala 1 tujuan, saya berdua itu di situ. 2 kepala 1 tujuan. Iya. Satu visi misi. Iya satu visi misi saya. Saya nggak lama udah. Jadi omongan kita konter rumahan aja jatuhnya lah. Iya, iya. Buka konter. Nah, sebagian saya bantu dia tuh udah di situ selama di kontrakan tuh namanya. Begitu, Pak. Oke, akhirnya jasanya ada maksudnya yang datang gitu. Ada, Baik. kadang kan kita udah punya teman banyak situ. Koneksinya jatuhnya mulut ke mulut lah. Iya, Itu sih. dia yang punya skill teman itu. Teman saya yang skill, makanya saya bantu dia doang kayak belanja peralatannya. Kalau lagi ada pesanan atau seperti apa gitu. Iya, kalau tadi kan cuman kerja di S itu doang ya. Iya, Nah, itu buat setelah modal. Setelah itu kan kalau kerja begini nggak mungkin gitu. Mm-mm. Mau nggak mau kita harus dagang gitu ya. Iya. Buka jasa. Pokoknya hidup deh. Selama itu emang banyak banget sih rintangannya, Pak. Nah, dari buka jasa itu bisa hidup lah di situ. Bisa hidup. Nah, dari situ. Alhamdulillah kita berkecukupan lah setelahnya berdua itu. Sampai kita bisa nyetok beras, sampai kita bisa beli apa sih? Kompor lah dikit-dikit Buat masak. buat masak, guys. Bukan kompor sih, lebih ke magicom. Jadi kita Iya. masak nasi, Lauknya juga di situ ya. lauknya beli di luar kita, Pak. Oh, beli di Masih luar. dibeli di luar karena kompor belum ada, baru magicom. Heeh. Itu. Nah, itu berlangsung berapa lama itu? Ya setelah pas jualan pisang itu aja. Pokoknya di es itu kan 1 bulan ya. Iya. Nah, terus pisang tuh ya. Heeh. Pisang 1 bulan lebih kan. Oke. Nah, Terus udah itu, habis itu. servis. Servis handphone tuh bantu-bantu temen tuh. Hampir berapa bulan ya? Pokoknya kurang lebih di Banjarmasin tuh 4 bulanan, Pak. 4 bulanan. Dipotong sama itu. Nah, baru kita pulang lah gitu. Oh, ini udah mulai kepulang nih. Udah mulai pulang karena udah punya modal kan. Udah punya Udah modal. punya modal buat pulang naik kapal itu. Ngasih tahu nggak keluarga gue mau pulang gitu? Enggak sih. Nggak ngasih tahu. Enggak ngasih tahu, Pak. Langsung udahlah. Udah kangen juga lah mungkin kan ya. Iya, iya. Kangen ya. Pesen tiket Tiket dari apa tuh? Pesawat atau kapal laut, Pak. Kapal laut. Kapal laut dari Banjarmasin ke Surabaya. Oke. Pesan tiket itu kan gimana cara kalau nggak ada KTP? Ya kan kita punya calo. Oh Dia iya. nggak banyak tanya namanya Oh, calo. banyak tanya. Nggak banyak. Kayak calon itu langsung aja. Langsung datang Oke. ke pelabuhan, tolong dong nih. Udah dia ngerti, kita datang juga Ngerti. Surabaya. Heeh. Beberapa hari tuh kurang lebih ya 4 hari 3 hari lah ya apa ya.
3 hari kurang lebih apa. Udah nyampe Surabaya. Surabaya masih Oh, Surabaya ya, Banjarmasin, Surabaya. iya, Surabaya baru ke arah Jakarta kan. Nah, kalau kamu pulang ke Jakarta, Iya. terus si teman itu Dia ke Kediri, Pak. Kediri, berarti udah pisah di situ. Udah pisah, tapi dia masih di situ. Nggak selang 2 hari baru dia pulang. Kenapa? Saya kurang tahu deh. Pokoknya pas saya apa sih komunikasi itu dia udah pulang juga. Oke, Pas udah di rumah. pas saya komunikasi di darat tuh Iya. pulang di 2 hari 3 hari lah pas saya nyampe di Surabaya saya komunikasi udah pulang belum. Ah, Saya masih dari Surabaya itu saya nggak pulang dulu Pak, di Surabaya dulu Pak, oke, di Surabaya dulu saya nggak pulang. siap. Nah, dari situ kamu pulang nih ke Jakarta. Mm-mm. Nah, berarti ke Bogor dong. Bogor Pak. Bogor. Nah, apa pertama kali tuh gimana tuh ketemu keluarga? Ya gimana ya namanya udah nggak ketemu lama Pak ya, Ada rasa haru. itu pasti Pak haru. Terus pertanyaannya, kamu datang udah pulang nih. Siapa yang nanya pertama kali waktu itu? Ya ibu saya sih. Apa dia bilang? Iya, alhamdulillah sih maksudnya bisa nyampe lah istilahnya lah ya. Hmm. Tapi ya saya belum cerita sih kalau saya ditipu lah istilahnya kan. Hmm. Itu doang sih yang bikin saya sedih. Terkadang ya realistisnya saya kerja malah nyusahin juga istilahnya kan. Saya belum Dosanya apa? ya berpikirnya kayak ngebuat orang tua kepikiran lah jatuhnya kan. Oh, itu. Awalnya kan gak disetujuin saya di kapal tuh. Oh, nggak disetujui Nggak disetujui. dengan alasan? Ya resiko mungkin Pak. Oh iya, di tengah laut setiap hari. Nah, akhirnya kamu jujurnya kapan? Ya selang saya tidur sehari. Sehari. Iya. Maksudnya pas pulang tuh kan kamu cuma bawa tangan kosong pasti ya, nggak Iya, bawa itu, Pak. apa-apa. Itu Ini, oh realistisnya ini yang pasti saya ada bikin. sesuatu yang terjadi nih. Iya. Gitu. Nah, setelah sehari kemudian kamu mungkin pagi hari ngasih taunya gimana tuh? Pas di ruang makan kah atau lagi duduk begini? Ya lagi kumpul aja sih. Oh, lagi kumpul. Ya cerita-cerita yang Ada senang-senang papa aja juga. lah. Papa Ada. juga situ. Cerita yang senang-senang aja lah istilahnya lah. Oh iya? Ya pokoknya kita cerita senang lah, namanya saya kegiatan pekerjaan di laut saya nggak omongin sih. Ya saya terbuka aja sekarang kan. Tapi kalau memang kamu ceritanya senang-senang aja, hasilnya mana? Iya sih itu Nah, saya kan sebagai orang tua nih, saya posisikan diri sebagai orang tua. Kalau memang kamu bahagia di sana, hasil mana uangnya? lebih senang-senangnya seperti ini dalam konsepnya tuh seginya dari segi kayak saya sehat, Oh, kerjanya sehat. kerjanya tuh enak Setuju. sekali kata saya, Iya, nggak iya. capek nggak ini itu yang saya bikin senang-senang. Tapi kalau masalah hasil saya nggak ceritain, saya belum jujur. Belum jujur sampai Belum. sekarang. Udah dong. Udah. Udah tahu itu, Kamu ditipu udah tahu. udah tahu. Kalau dari segi yang tadi saya ulangin, yang saya ceritain tuh tentang pekerjaannya tuh enak. Saya bilang tuh makan enak, padahal mah ya umum lah. Iya memang enak sih kerjanya, dikasih ngopi, rokok, makan 3 kali sehari. Lebih Tapi nggak dibayar. lebih ke rodi sih jasanya. Iya, kerja rodi Rodi. jatuhnya tuh. Nah, akhirnya orang tuamu apa ya, menerima lah gitu ya. Menerima karena saya sudah datang, sudah nyampe rumah tuh sudah selamat lah istilahnya lah. Sudah selamat ya. Nyampe berangkat sehat, pulang sehat, itu yang bikin mereka bersyukur lah. Itu aja sih. Poinnya tuh gini loh Pak, intinya ya jangan sesusah-susah kerja di darat, Iya. jangan sampai kerja di laut, apalagi namanya kapal ikan apalagi. Nah, coba ini kan di penghujung podcast nih, coba sampaikan ke ini orang-orang yang lagi nonton mungkin saat ini. Ya, mungkin ada tawaran gue dari Facebook, dari internet gitu. Kerja ABK kapal ya namanya ya. Iya. Nah, apa kamu nggak usah lah. Gimana? Oke. Jadi gini untuk semuanya, kalau bisa pesan dari saya pribadi ya, Ya. sesusah-susahnya di darat, jangan sampai yang namanya kerja di laut, apalagi ya kapal-kapal ikan yang tidak inilah resmi jatuh istilah simpang siur, dalam arti mungkin perusahaannya benar tapi ya lebih ke oknumnya aja. Oknumnya ya. Sih. Kalau bisa lebih ke punya kenalan gitulah. Iya. Orang dalam atau yang pernah teman yang ikut kapal, yang pernah bekerja di kapal itu bolehlah ikutlah. Tapi kalau untuk yang diiming-imingin secara manis dengan janji-janjinya, jangan deh. Ntar yang ada sengsara. Iya, kayak kamu tuh melintung tuh kemana Iya. ya? Malah melintang ke lalang melintang kemana aja Pak. Iya ya. Tapi bersyukurnya saya sih Ketemu orang baik tadi bertemu ya. orang baik, itu yang saya syukurin Pak. Iya ya. Dan memang
namanya gaji apa segala macam itu perjanjian itu harus transparan ya. Harus ya. Kayak tadi kamu nggak transparan itu, Itu sudah transparan Pak, tapi nggak dibayar. nggak dibayar. Nah itu Contohnya ya oknum Pak. kena ditipu. Saya nggak nyalain perusahaannya, perusahaannya mungkin benar, Hmm. tapi oknumnya ini yang bermain. Hmm. Ya mungkin sampai saat ini masih ada oknum-oknum seperti itu, Masih banyak. masih banyak Masih sekali. banyak. Saya sih seterah mau mereka gimana gitu ya, Iya. tapi ya tolonglah hargailah keringat orang gitu. Betul, karena kita sehari-hari kan makan ikan segala macam kan dari mereka ini yang jadi kapal buat sehari kan makan ikan itu kan kita makan dari keringat mereka, kalau nggak dibayar kasihan juga ya. Boleh lah istilahnya, maksudnya misalkan perjanjian 5 juta, Ya. jangan diambil semuanya gitu loh. Masa cuma 100.000? Iya, itu yang Janjinya saya 5 juta. yang bikin saya sesek tuh di situ, yang bikin saya kecewa di situ. Iya. Kalau emang mau ngambil gitu kan, ya setengahnya lah nggak apa-apa lah, masih bisa ada sisa kita buat ngirim ke rumah. Ini sama sekali dipotong habis. Ya makanya saya berdoa yang baik-baik aja buat orang-orang seperti itu ya. Semoga bisa dikasih hidayah lah. Oke. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita. Baik Ini Bapak. mudah-mudahan ini menjadi edukasi buat teman-teman biar tidak terkena. Karena ya mungkin banyak teman-teman di luar yang sekarang mencari kerja dan ada penawaran di ABK kapal gitu. Oke, terima kasih. Let's close. Oke,